Ya, lo kembali lagi dengan saya Teplis. Pada video kali ini kita akan belajar. Enggak sih. Kita akan membedah kenapa sih kalau kita belajar petikan itu susah dan nggak bisa-bisa. Kira-kira apa penyebabnya? Dan kenapa saya nggak bisa-bisa petikan padahal yang lain bisa, padahal yang itu bisa. Atau oh, yang di orang YouTube itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama adalah kebiasaan kalau kita lagi belajar petikan, itu ngelihatnya pasti ke tangan kanan terus. Jadi misalkan pola petikannya seperti ini. Kalau misalnya kita pertama kali belajar petikan pasti begini. Nah, ya kan? Terus kalau misalnya kita pindah chord, kita pindah kepala kita ke kiri, terus pindah lagi ke kanan. Ganti chord, pindah lagi ke kiri, pindah lagi ke kanan. Dan begitu sampai lagunya habis. Dan ya itu membuat kalau kita belajar petikan itu akan membuat kita lebih lama untuk bisa petikan kita. Yang kedua, sebenarnya tadi sudah saya praktekin sih ya, yaitu ketika kita belajar petikan, kita langsung pindah ke tangan kiri itu, langsung mau kayak mau mainin lagu gitu. Misalkan saya mau C, sambil lihat lagi, sambil lihat lagi, sambil lihat lagi, sambil lihat lagi. Nah, itu membuat kita gak konsen ya. Nanti solusinya saya akan beritahukan di akhir. Nah, jadi kalau misalkan kita belajar petikan, sukanya salahnya begitu. Kita langsung pindah chord, padahal kita belum lancar petikannya. Misalnya kayak tadi C, belum lancar petikannya, tapi saya udah langsung mau pindah ke chord lain. Yang ketiga, mau langsung belajar lagu yang ada petikannya, contohnya. Atau padahal kita itu belum pernah belajar petikan, atau belajar petikannya juga baru sebentar, tapi pingin petikan kayaknya keren gitu. Kalau misalnya saya belajar lagu sempurna, kalau misalnya saya belajar semua tentang kita, atau misalkan saya belajar lagu-lagu petikan yang lain gitu, kayaknya keren gitu. Atau John Mayer mungkin. Yang keempat dan juga terakhir, sebelumnya nanti solusinya saya breakdown satu-satu, yaitu adalah kita belajarnya cuma pakai dua jari, jempol sama telunjuk. Sebenarnya ini, emangnya petikan itu ada pakemnya atau ada aturannya harus metiknya itu pakai 4 jari gitu. Kalau 2 jari juga saya bisa kok, atau cuma 3 jari juga saya bisa kok. Bisa. Bisa, tapi nanti hasil petikan kita nggak maksimal. Contohnya kalau misalnya kita 2 jari bisa begini kan? Nggak bisa kan? Nah, itu semuanya menggunakan 4 jari. Dan kalau misalnya kita mau nanti belajar variasi petikan lebih lanjut, itu akan lebih mudah kalau misalnya kita pakai 4 jari. Nah, jadi solusinya apa sih kalau misalnya ada kita kesalahannya udah ada 4, masa solusinya cuma 1? Iya, cuma 1. Latihan dengan step yang benar. Itu solusinya, dan kita breakdown. Nah, kalau misalkan kita mau belajar petikan, jangan langsung kita yang tadi ya, kita fokusnya ke tangan kanan terus, karena kalau misalnya kita main di gitar, seharusnya kita fokusnya ke tangan kiri. Jadi kalau misalnya kita belajar petikan, bahkan kalau bisa nggak usah dilihat sama sekali, boleh. Karena di tangan kiri itu lebih banyak yang harus kita perhatikan. Contohnya kalau misalnya kita hitung aja 6 senar di 3 fret, ini udah 18 titik yang harus kita perhatiin. Nah, kalau di sini ini cuma 6, mentok di 6. Jadi lebih baik kita ngapalin di pola petikannya dulu dengan 4 jari gitu. Jadi senar 1 manis, tengah 2, tunjuk 3, jempol bass. Kita anggap dulu aja bassnya di senar 5 ya. Jadi untuk nanti pola belajar petikan yang seharusnya tuh, atau sering ada kebiasaan yang mungkin orang yang sudah biasa main gitar juga salah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi ini khusus yang buat baru pertama banget atau baru beberapa lama ya, maksudnya sebentar ya belajar petikannya. Kita biasakan dulu manisnya 1, tengah 2, tunjuk 3, jempolnya di bass. Nah, jadi kita misalkan hafalin dulu pola petikannya. Boleh pertama kali kita lihat dulu, boleh. Nah, misalnya pola petikannya seperti itu. Jadi bass 3 2 1
pas 3 2 3 1 3 2 3. Nah, untuk awal-awal kita nggak apa-apa, lihat dulu aja. Nah, sampai kapan saya harus lihat? Sampai dibiasakan untuk tidak lihat. Jadi kita biasakan untuk nggak lihat. Jadi misalkan contohnya saya pertamanya kayak gini nih. Oh, nggak apa-apa, ngapalin dulu aja. Dipastiin yang dipetiknya benar. Nah, kalau udah pasti seperti itu, ingat tangan kirinya saya belum ngapa-ngapain ya. Belum megang chord, belum ngapa-ngapain. Kita coba alihkan pandangan kita mau ke si dia atau ke mantan ya. Biar kita makin semangat membawakan lagu sedih. Boleh. Jadi kayak gini. Nggak usah lihat. Nah, diulang mungkin sehari bisa 10 kali, 20 kali ya, tergantung kalian melatihnya seperti apa. Atau bahkan kalau misalkan mau dilatih benar-benar, bisa sambil ngomong. Jadi, mulut saya, tangan saya, otak saya, semuanya mengerjakan hal yang berbeda. Nah, setelah misalkan kita sudah lancar petikan pakai tangan kanan dan tangan kirinya belum ngapa-ngapain, barulah kita cobain sama chord. Ah, gini tuh. Oh, bunyi yang seharusnya seperti ini, gitu. Nah, sesudah itu baru kalian pakai petikan tersebut di lagu-lagu yang ingat pelan dan chordnya gampang-gampang. Ingat ya, pelan dan chordnya gampang-gampang. Jangan langsung belajar kayak sempurna gitu ya. Langsung mengharapkan cewek-cewek datang. Oh iya. Iya, itu bisa terjadi kalau misalkan kalian berbakat banget sehingga bisa belajar itu dengan waktu yang singkat. Tapi normalnya, ya kayak tadi, kita cobain dulu dengan progresi chord atau perpindahan chord yang mudah-mudah dulu. Misalkan contohnya dari mungkin G, C, D, G. Terus ke C, D, G. Dan ingat, mata arah pandangan kita seharusnya ke tangan kiri kita, bukan ke tangan kanan. Bolehlah sekali-sekali ngecek, boleh sekali-sekali ya. Tapi kalau bisa kita tinggalkan kebiasaan itu dengan fokus ke tangan kiri. Dan biasakan metiknya pakai 4 jari. Nah, jadi itu adalah kesalahan yang biasanya dilakukan dalam belajar petikan. Ingat ya, belajar, bukan sudah pro terus ada kesalahannya apa. Nanti itu di video selanjutnya. Silakan kalian komentar di bawah kira-kira ada kebiasaan apa yang kalian boleh ungkapkan. Dan pasti banyak banget yang ngomong 2 jari bisa, 2 jari bisa. Iya, lihat konteksnya dulu secara menyeluruh ya. Bukan cuman saya main lagu ini bisa kok 2 jari. Iya, lagu itu. Kalau lagu yang lain, nah. Oke, demikian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.